Halo anak-anak semuanya, good morning. Good morning student. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Wah, Bapak harap anak-anak semuanya hari ini semangat belajarnya ya. Oke, sebelum mulai belajar hari ini, kita akan mulai kegiatan kita dengan doa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak mau doanya dipimpin oleh ketua murid? Silakan. Nah, silakan dipimpin. Kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Yuk, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, Bapak lihat anak-anak semuanya di sini kursi dan mejanya terisi penuh ya. Nah, jadi Bapak sepertinya tidak perlu absen lagi karena anak-anak semuanya hadir hari ini. Luar biasa, hebat. Bapak salut sama anak-anak semuanya. Oke, sebelum belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Menyanyikan Indonesia Raya ini dipimpin kembali oleh ketua murid, silakan berdiri ketua murid. Iya. Semuanya dalam keadaan siap, gerak. Hormat, gerak. Ayo, madep ke depan badannya. Oke, semuanya sikap hormat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Tunggu sebentar ya, jangan dulu duduk. Nah, oke, sebelum anak-anak duduk, Bapak mau anak-anak duduknya berkelompok. Kelompoknya kelompok seperti biasa saja yang sudah ada, kelompok piket perharinya. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Kelompok 1, hari Senin sebelah sini, Bapak kasih namanya kelompok harimau. Nah, kelompok 2, hari Selasa sebelah sini, Bapak kasih namanya kelompok kanguru. Kelompok 3, sebelah sini, Bapak kasih namanya kelompok kelinci. Nah, kelompok 4 di sebelah situ. Nah, Bapak kelompok 4 berarti hari Kamis ya. Bapak kasih namanya itu ikan, kelompok ikan. Nah, kelompok 5 sebelah situ, Bapak kasih namanya kanguru udah tadi ya? Burung. Oke. Silakan berkumpul dulu sama kelompoknya, duduk di kelompoknya masing-masing. Yo, biar semangat. Bapak mau paksa semangat anak-anak. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Wah, luar biasa. Itu harus semangat ya belajarnya hari ini ya. Oke. Nah, sebelum belajar, karena tadi kan bagi kelompoknya udah pakai nama hewan. Kita hari ini mau belajar apa ya, Pak ya? Nah, hari ini kita akan bermain games terlebih dahulu. Nah, bermain gamesnya itu tentang tebak gambar apa? Tebak gambar hewan. Nah, kelompoknya nanti permainannya masing-masing kelompok akan Bapak tunjuk untuk menjawab kira-kira itu gambar hewan apa, gitu, atau clue-nya itu tentang hewan apa. Nah ya, nanti kalau kelompoknya tidak bisa menjawab, nanti kelompok yang lain boleh menjawab. Kira-kira ada yang tahu atau tidak. Nah, nanti di kocok kelompoknya Bapak akan kocok putar pakai namanya spin wheel. Ini dia, permainannya namanya tebak gambar. Nih, di sini di putaran ini sudah ada nama-nama kelompok anak-anak ya. Kita putar kira-kira kelompok siapa dulu nih. Ayo, yang terpilih harimau mana suaranya? Wow, iya betul. Oke, sekarang harimau silahkan tebak ini kira-kira gambar apa? Clue-nya, aku adalah hewan yang memiliki sayap. Hobiku berbicara. Siapakah aku? Punya sayap? Oh, hewan bisa berbicara? Ada yang tahu? Burung bangau. Coba kita lihat jawabannya. Nih udah muncul gambarnya. Kira-kira burung beo. Betul, jawabannya burung beo. Terakhir kelompok terakhir ya. Yang tidak kebagian yang berkecil hati, masih banyak games yang lainnya nanti sebelum kita belajar. Ya kamu dulu. Clue-nya, aku adalah hewan yang suka membangunkan manusia di pagi hari.
Siapakah aku? Aduh, aku dibangunin sama mama biasanya Pak. Tapi ini hewan yang ngebanguninnya. Biasanya hewan apa? Ya, apa jawabnya? Ayam. Coba kita lihat. Ini jawabannya ayam. Jawabannya ayam. Bukan dulu. Nah, kali ini dari tadi bahasnya tentang hewan terus, Pak. Kali ini mau belajar apa sih? Nah, pasti anak-anak sudah tahu tentang makhluk hidup, ya. Makhluk hidup itu ada apa saja? Ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan, ya. Nah, seperti materi kita pada hari ini, ya, kita akan belajar pada tema 5, subtema 2 dengan tema yaitu ekosistem. Subtema 2 yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Muatan dari mata pelajaran hari ini yaitu dari mata pelajaran SBDP dan juga IPA. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui video pembelajaran yang disajikan, peserta didik mampu mengidentifikasi gerakan tari merak asal Jawa Barat dengan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran yang disajikan, peserta didik mampu mempraktikkan gerakan tari merak asal Jawa Barat dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui video pembelajaran yang disajikan, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis simbiosis dalam ekosistem dengan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, peserta didik mampu membuat pamflet tentang jenis-jenis simbiosis dalam ekosistem dengan percaya diri. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sudah siap untuk belajar semuanya? Oke, konsentrasi dimulai. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama tadi melalui pengamatan video sebuah tarian daerah, ya. Tarian apa tadi? Siapa yang mengenalkan? Tari merak, betul. Yang berasal dari daerah Jawa Selatan. Nggak ada Jawa Selatan. Jawa Barat, betul. Nah, kita hari ini akan mengidentifikasi suatu tarian daerah. Nah, gerakan apa saja yang ada dalam tarian tersebut. Kemudian materi ini sesuai dengan muatan pembelajaran yaitu pelajaran SBDP, ya. Jadi SBDP kita hari ini walaupun agak berbeda dengan yang di buku, ya, kita pelajari dulu aja tarian daerah kita sendiri dulu, ya. Karena kita sekarang hari ini kan sekarang sedang berada di Jawa Barat, ya, di Kota Bandung. Kota Bandung itu berada di Jawa Barat, betul, ya. Salah satunya yaitu contohnya ini tari merak. Nah, yang pernah lihat tari merak seperti apa? Alat musiknya, suara alat musik yang dimainkannya masih menggunakan alat musik tradisional, ya, pakai gamelan, gong, bonang. Berputar. Oke, cukup. Coba sampai situ dulu. Tadi sudah disimak videonya, ya. Video tari apa tadi namanya? Tari merak, betul. Asal daerahnya dari mana tadi? Daerah Jawa Barat, betul. Nah, coba kita identifikasi setiap gerakan dalam tarian tersebut, ya. Ada berbagai macam gerakan. Tadi ada berputar, contohnya, ya. Terus tadi ada apa lagi? Menggerakkan kepala. Coba. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, gerakan tari merak itu apa saja sih yang digerakkan itu. Kita akan perhatikan baik-baik gerakannya seperti apa tari merak itu, ya. Nah, oke, dah cukup sampai situ dulu. Coba, tadi kita sudah menyaksikan. Tadi yang pertama ada video pertunjukan tari merak. Nah, sekarang kita mau mengidentifikasi gerakan dari tarian tari merak tersebut. Nah, tadi kita sudah lihat lebih secara dekat nih dari video yang kedua, tarian tari merak. Coba sekarang kita identifikasi gerakan apa saja, bagian tubuh apa saja yang digerakkan dalam tarian merak tadi. Kira-kira ada gerakan bagian tubuh apa saja? Siapa yang tahu? Tadi ada bagian tubuh apa? Pertama, kepala, betul, menggerakkan kepala. Coba siapa yang menyimak tadi, Anda menggerakkan kepala tidak? Ada, betul. Kemudian yang kedua, gerakan apa lagi? Tangan, betul, pinter, menggerakkan tangan. Kemudian penarinya bisa berpindah-pindah dan dia menggerakkan apa? Menggerakkan
kaki, betul. Nah, kemudian dalam gerakannya tersebut juga tadi penarinya banyak sekali membukakan tangannya. Nah, kira-kira itu menggambarkan sedang apa? Menggambarkan seperti seekor burung merak yang sedang apa? Yang sedang membuka ekornya atau sayapnya, betul. Pernah lihat burung merak secara asli? Pernah kebun binatang melihat burung merak? Nah, betul. Biasanya yang mekar di bagian burung merak itu apa? Ekornya dan atau juga sayapnya. Ya, terus tadi menarinya ada yang berpindah sambil membuka tangannya. Itu menggambarkan burungnya seperti sedang terbang, betul. Ya, seperti tadi kita sudah mengidentifikasi gerakan dari tari merak. Coba Bapak mau ajak anak-anak berdiri semuanya. Kita ikuti gerakan tari meraknya tadi. Coba keluar dari meja dan kursinya. Kursinya masing-masing. Sekarang dengan percaya diri kita peragakan tarian merak tadi ya. Kita pakai gerakan tadi yang simpelnya saja. Tangan membuka, kemudian menggerakkan kepala seperti kepala burung yang sedang menengok ke kanan, ke kiri, kemudian terbang putar. Coba 3, 4. Coba ya, sekarang kita pakai hitungan sama-sama. Buka sayapnya 1, 2, kepalanya 3, 4, ke depan kita putar. Oke, pinter. Coba sekarang anak-anak saja ya. 1, 2, semuanya harus gerak. 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4, kepalanya putar terbang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, kita anak-anak tadi sudah memperagakan tarian merak dengan percaya diri. Sekarang silakan duduk kembali dari beberapa pembahasan tadi. Ya, kita sudah membahas tentang ada game tadi tentang hewan, terus tadi ada tari merak hewan juga. Nah, sekarang kita akan bahas hewan itu tadi salah satu makhluk hidup, bukan anak-anak? Betul, salah satu makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup itu memerlukan interaksi dengan sesamanya, dengan sesama lingkungannya juga. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa bertahan hidup. Nah, kemampuan hal tersebut itu disebut dengan yang namanya simbiosis. Nah, jadi dalam materi ekosistem kita hari ini, ya, dalam ekosistem juga terdapat yang namanya simbiosis antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, ada yang pernah dengar simbiosis itu apa? Ya, belum ada? Nah, mari sekarang yuk kita belajar hari ini tentang simbiosis. Simbiosis, apa simbiosis itu ya? Nah, untuk memahami apa simbiosis itu, Bapak mengajak anak-anak nih, kita saksikan satu video ya, hubungan antara timbal balik antara beberapa makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Coba. Nah, ini dia videonya yang pertama. Ini adalah interaksi makhluk hidup antara kerbau dengan burung jalak. Lihat di sini ada seekor kerbau. Dan di atas tubuh dari kerbau ini, dan di atas tubuh dari kerbau ini, lihat, perhatikan ada hewan apa? Ada seekor burung jalak, jalak hitam. Nah, tuh dari judul videonya katanya burung jalak dan kerbau, mengapa mereka berteman? Nah, tadi kalau kita simak videonya. Tadi katanya burung jalaknya dia memakan apa di tubuh kerbau? Memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Nah, kemudian kerbaunya di situ dia merasa diuntungkan tidak? Kutu-kutunya di tubuhnya gimana? Merasa diuntungkan, betul ya? Merasa diuntungkan. Jadi tubuhnya bersih dari kutu-kutu. Kemudian burung jalaknya diuntungkan tidak? Coba. Nah, betul, diuntungkan karena dia memakan kutu yang ada di dalam tubuh kerbau. Dia bisa makan jadinya burungnya, ya. Kira-kira di situ antara burung jalak dan juga kerbau ada interaksi tidak? Ada timbal balik tidak dari mereka? Ada, betul. Nah, tadi kan burung jalak diuntungkan, kerbau juga diuntungkan. Nah, tadi itu namanya simbiosis. Tapi ada nama simbiosisnya. Kira-kira namanya itu ada yang tahu? Nah, namanya itu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme, betul. Apa simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme itu
tadi contohnya seperti kerbau dan burung jalak, di mana hubungan timbal balik di mana kedua makhluk hidupnya mendapatkan keuntungan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Tadi mereka saling diuntungkan tidak? Saling diuntungkan. Burung jalak bisa makan kutu yang ada di tubuh kerbau. Kemudian kerbau diuntungkan tidak? Diuntungkan dengan apa? Dengan tubuhnya bersih dari kutu-kutu, betul. Nah, jadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan itu disebutnya tadi apa? Simbiosis apa? Mutualisme, betul. Nah, ada dua contoh lagi simbiosis. Coba kita lihat satu lagi videonya. Nah, sekarang kita simak video yang kedua. Ini adalah interaksi antara beberapa makhluk hidup juga. Coba kita lihat. Ya, ada yang tahu ini hewan apa? Betul, nyamuk. Kira-kira nyamuknya sedang apa itu? Hinggap di kulit, di tubuh manusia. Biasanya ngapain dia? Menyedot darah, betul. Nah, coba dari situ. Kira-kira kalau tadi mutualisme, mereka saling menguntungkan satu sama lainnya, ya. Di sini ada interaksi tidak antara makhluk hidup? Ada ya. Makhluk hidup pertama tadi ya, nyamuk, keduanya manusia, betul. Kira-kira nyamuk diuntungkan tidak? Nyamuk diuntungkan, betul. Kenapa? Dia bisa makan darah manusia, jadi kenyang. Nah, terus manusianya diuntungkan tidak? Tidak diuntungkan. Karena kenapa? Karena di tubuh manusia kalau sudah digigit nyamuk biasanya jadi apa? Jadi sakit, jadi bentol-bentol, jadi gatal-gatal. Jadi manusianya diuntungkan tidak? Tidak, betul. Nah, jadi simbiosis yang satu ini, yang satu diuntungkan, yang satunya tidak diuntungkan. Kira-kira apa namanya? Simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme. Jadi simbiosis parasitisme itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan. Nah, itu simbiosis yang kedua. Terakhir, ya, ada satu contoh simbiosis lagi. Kita simak lagi videonya. Nah, kita perhatikan videonya, ya. Ikan remora. Ikan remora itu ikan penghisap. Biasanya dia berada di dekat ikan-ikan besar. Nah, ikan remora memakan parasit yang ada di tubuh ikan-ikan besar. Ikan besar namanya apa? Tuh tadi dugong, paus, hiu, betul. Nah, ikan remoranya dia merasa aman berada di dekat tubuh ikan-ikan yang besar, katanya. Ya, sedangkan ikan besarnya dia merasa dirugikan tidak dekat dengan ikan remora. Nah, ada atau tidaknya ikan remora dekat ikan besar katanya tidak berpengaruh bagi ikan besar tersebut. Coba. Nah, jadi dari video yang ketiga ini, ya, dari video yang ketiga ini adalah simbiosis di mana yang satu dia diuntungkan, sedangkan yang satunya dia tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Kenapa? Contohnya tadi seperti hiu dan juga ikan remora. Ikan remoranya dia diuntungkan tidak? Diuntungkan. Karena dia bisa apa? Dia bisa berlindung dan juga dia bisa makan tadi jamur-jamur di tubuh ikan yang besar. Kemudian ikan hiu diuntungkan tidak dengan adanya ikan remora? Kalau tadi ikan remoranya diuntungkan dengan adanya ikan hiu, di mana dia bisa makan dan juga bisa berlindung. Kalau ini ikan hiunya dia tidak merasa diuntungkan juga dengan kehadiran ikan remora dan tidak merasa dirugikan juga dengan adanya ikan remora di tubuh mereka. Gitu. Nah, simbiosis yang seperti ini namanya simbiosis komensalisme. Nah, di mana yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan, seperti itu. Oke, nah coba dari simakan video tadi, ada 3 video, ya. Jadi kira-kira apa sih simbiosis itu? Apa sih simbiosis itu? Betul, interaksi antara makhluk hidup, betul. Apa lagi? Nah, betul, ya.
Nah, jadi simbiosis itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara organisme makhluk hidup yang memungkinkan mereka bisa bertahan hidup dan juga saling melengkapi satu sama lain. Betul. Nah, itu yang dimaksud dengan simbiosis. Kemudian dari pemaparan contoh video tadi ada berapa macam simbiosis? Ada 3. Betul. Tadi yang pertama simbiosis apa? Mutualisme. Kedua, parasitisme. Ketiga, komensalisme. Betul. Mutualisme simbiosisnya apa? Saling menguntungkan, ya. Hubungan timbal balik, interaksi makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kedua, parasitisme. Hubungan timbal balik makhluk hidup atau organisme di mana yang satunya diuntungkan, yang satunya dirugikan. Yang ketiga, komensalisme. Hubungan timbal balik makhluk hidup atau organisme di mana yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Betul ya? Nah, ini dia penjelasannya. Nah, yang pertama simbiosis mutualisme tadi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tadi contohnya apa? Kerbau dan juga burung jalak. Yang kedua, simbiosis parasitisme di mana hubungan timbal balik antar makhluk hidup di mana salah satunya diuntungkan dan salah satunya dirugikan. Nah, ketiga ada simbiosis komensalisme ya, di mana hubungan timbal balik antara makhluk hidup di mana yang satunya diuntungkan dan yang satunya tidak begitu diuntungkan, tidak juga dirugikan. Gitu ya. Itu simbiosis komensalisme. Tadi contohnya apa? Ikan hiu dan ikan remora ya. Yang parasitisme tadi contohnya apa? Nyamuk dan juga manusia atau nyamuk yang ada di tubuh manusia. Betul. Oke, nah gimana materi hari ini? Mudah dipahami tidak? Coba kita icebreaker dulu ya. Icebreakernya yaitu mana semangatmu namanya ya. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, kalau Bapak bilang mana semangatmu? Anak-anak jawab, ini semangatku. Ya, coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, tepuk 1, tepuk 2, semangat. Tepuk 3, semangat. 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 Putar semangat. Harus tetap semangat ya. Nah, sekarang supaya anak-anak bisa lebih memahami simbiosis ya, Mister mau mengajak anak-anak kita membuat sebuah pamflet simbiosis. Nah, Mister sudah siapkan. Di sini ada beberapa gambar dan juga kertas HVS ya. Per kelompoknya nanti akan mendapatkan gambar dan juga kertas HVS ini ya. Nah, nanti dalam kertas HVS-nya anak-anak kita akan membuat pamflet simbiosis. Nah, dari satu kertas ini kita lipat menjadi 3 bagian ya, lipat aja jadi 3 bagian. Kemudian dari gambarnya tersebut, ini kan gambarnya masing-masing nih, ada gambar lebah, ada gambar bunga. Nah, anak-anak tentukan kira-kira anak-anak harus tepat memilih gambarnya, hubungan simbiosis yang sesuai pada gambar tersebut. Contohnya yang pertama, kita mau bahas tentang simbiosis mutualisme. Kira-kira dari gambar ini yang termasuk simbiosis mutualisme gambar yang mana ya? Apakah lebah dengan bunga atau lebah dengan manusia? Ya. Nah, kalau sudah, anak-anak tempelkan di lipatan yang pertama. Nah, ditempelkan di lipatan yang pertama. Sudah seperti ini, anak-anak boleh tulis keterangan apa nama simbiosisnya, kemudian kenapa disebut simbiosis tersebut. Misalkan nama simbiosisnya simbiosis mutualisme gitu. Kenapa disebut simbiosis mutualisme? Karena lebah diuntungkan oleh bunga dan juga bunga diuntungkan oleh lebah. Nah, disertai alasannya kenapa disebut simbiosis mutualisme. Ya, bisa. Nah, anak-anak juga bisa hias, ditambahkan menggunakan, boleh diwarna pakai krayon atau juga boleh sebagai dasarnya ditempeli kertas origami.
Ya, oke, Bapak akan bagikan kertasnya ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan kelompok 4, kelompok 5. Ini kertasnya juga. Oke, silakan selamat mengerjakan. Yuk. Nah, coba pilih gambar yang cocok. Kira-kira ini gambarnya melambangkan simbiosis apa? Terus juga sebut katanya. Nah, poin itu ya. Kita jawabnya sekali coba kita. Nah, kemudian setelah mengerjakan ya pamflet tadi, Bapak juga akan bagikan lembaran refleksi kelompok. Nah, hasil dari refleksi anak-anak dalam pembelajaran tadi, ya, kira-kira anak-anak tahu tidak simbiosis itu apa? Kemudian ada berapa jenis simbiosis tadi dan simbiosis apa saja? Ya, oke, Bapak akan bagikan kertasnya ya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Udah di estafet sampai kelompok 5 ya. Nah, sudah selesai? Kalau sudah selesai, Bapak mau minta tiap masing-masing kelompoknya boleh silakan mempresentasikannya ke depan kelas hasil diskusi kelompoknya seperti apa. Oke, boleh Bapak mau dari kelompok 2, coba silakan. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Betul. Kasih tepuk salut dulu buat temannya. Tepuk salut. Salut. Nah, semua kelompoknya tadi sudah mempresentasikan secara singkat hasil diskusi kelompoknya ya. Sekarang, nah, pamfletnya boleh dikumpulkan. Sekarang Bapak ingin mengetahui kemampuan anak-anak secara individu dalam pembelajaran hari ini. Ya, Bapak akan bagikan soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak sudah memahami materi yang dipelajari dan kira-kira Bapak juga ingin mengetahui ya materi apa yang kira-kira belum anak pahami, ya? Dan mungkin materi apa yang masih sulit untuk anak-anak pahami, ya? Nah, soalnya sudah dibagikan, silakan selamat mengerjakan. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Tadi kita sudah belajar apa saja tadi tentang apa? Yang pertama kita sudah gerak bersama-sama melalui tarian apa? Tari merak, betul. Sudah memperagakan gerakannya juga dengan percaya diri. Kemudian mempelajari tentang simbiosis. Ada berapa macam? Ada 3. Pertama, mutualisme. Kedua, parasitisme. Ketiga, komensalisme. Ya, oke. Kita akan lanjut pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak bisa memahami materi hari ini dengan baik. Kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum doa, kita tutup pembelajaran hari ini. Kita mau menyanyikan salah satu lagu daerah dari Jawa Barat, yaitu Manuk Dadali. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Mesaknya luhur jauh di awang-awang. 1, 2, 3. Mesaknya luhur jauh di awang-awang, berkenjang jangan Manuk Dadali Manuk Silop Sinatria Kersakuna bangsa di negara Indonesia. Oke, yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, silakan kalian pimpin lagi. Kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai.